Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu wa Syekh Syalahuddin Muhammad Al-Sani Al-Tijani radhiyallahu anhu wa ila hadrati wa barakatihi Al-Arif Ar-Rahman wa Siratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khair وجميع خليفته والمقدمه وإخوانه وأحبابه من طريقة التجاني رضي الله عنهم أجمعين ببركة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Dia telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, dan telah menguatkan kita dalam keistiqomahan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga madad dan istimdad dari guru-guru kita, wabil khusus Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu an, terus memberkahi semua kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita hadir kembali dalam kajian As-Surah, yang mana semoga ini menjadi sarana pengenalan kita kepada madrasah Thariqah, madrasah Sufi, dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin manusia itu terus-menerus melakukan kesalahan. Manusia ketika melakukan dosa nanti ada bosannya itu. Maka Allah hadirkan wilayah atau cahaya-cahaya keilmuan, yang mana itu Allah turunkan dalam syariat, tarikat hakikat ma'rifat. Lalu kita berjalan menuju cahaya-cahaya itu, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, dengan menegakkan setiap yang wajib dan yang sunnah, yang mana pastinya itu semua berlandaskan dan bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, pada kajian ini kita semua diingatkan kembali untuk memelihara bahwa takwa itu bukan letaknya di zohiriyah manusia, tapi takwa adalah akhlak, sifat yang mana dia dibangun dengan perlakuan-perlakuan ibadah, sehingga kita mendapatkan sifat takwa itu sendiri. Sejatinya takwa itu cahaya yang benar-benar dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki saja. Kenapa? Karena banyaknya ibadah tidak menjamin manusia itu takwa. Kenapa? Karena pengamalan setiap manusia butuh namanya dasar keilmuan. Lalu ketika dia telah memahami ilmu, maka baru dia memahami tujuan setiap pengamalan. Dan setiap pengamalan itu harus membawa dia kepada kemarifatan. Sehingga manusia tertuntun secara zahir dan batin dalam agama yang sangat luar biasa ini, yang penuh cinta
dan keindahan. Itu agama Islam. Lalu memelihara setiap yang telah kita pahami dan pelajari dalam perkara yang wajib ataupun sunnah dari setiap cahaya-cahaya keilmuan, itu adalah sebuah perkara yang memang harus kita ambil itu untuk apa, agar menjadi tolak ukur bagi diri kita. Sudah sampai di mana kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang akan Al-Fakir utarakan. Yang mana syair itu berbunyi, Hafidh ala sunnanin wa dabin atat ma'suratan an khairi man naja mursala. Inna tasawwufa kullaha lahwal adab wa minnal awarifi fatalubanhu wa awila. Jadi hafidh ala sunnani wa adabi atat ma'suratan an khairi manaja mursala. Jadi hafidh, jagalah itu ala sunnani, kesunahan-kesunahan, wa adabi atat, dan adab-adab yang diriwayatkan, ma'suratan an khairi manaja mursala, yang diriwayatkan dari orang-orang yang terbaik di antara para utusan. Jadi jagalah kesunahan-kesunahan dan adab-adab yang diriwayatkan dari orang yang terbaik di antara para utusan. Inna tasawufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya ajaran tasawuf itu semuanya berisikan adab. Wa minal awarifi fatalubanhu wa awwila. Dan carilah ilmu tentang adab ini dari kitab Al-Awarif dan buatlah pegangan. Jadi pada syair yang pertama ini kita diperkenalkan dengan menjaga, memelihara kesunahan-kesunahan dan adab-adab yang diriwayatkan dari orang-orang yang terbaik di antara para utusan. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan rohaniah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu para mursyid ahlu thariqah. Yang mana makna kesunahan ini sendiri secara pengamalan adalah apa-apa yang memang diajarkan oleh Nabi. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi. Dan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan apa-apa yang Nabi bolehkan tapi Nabi tidak pernah mengerjakan. Tapi makna kesunahan itu sendiri yang dimaksudkan dalam syair-syair ini adalah apa? Adalah sifat-sifat mulia yang mana telah Allah wariskan kepada orang-orang yang telah wusul sampai kepada kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah syair ini mengingatkan kita untuk menjaga kesunahan-kesunahan dan adab-adab yang diriwayatkan dari orang yang terbaik di antara para utusan. Yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau sekarang yaitu para pewarisnya, para mursyid-mursyid yang kamil dari wilayah madrasah-madrasah thariqah. Sehingga apa? Inna tasawufa kullahu lauha al-adab. Inna tasawufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya ajaran tasawuf itu semuanya berisikan adab. Wa minnal awarifi wa talubanhu wa awila. Dan carilah ilmu tentang adab ini
dari kitab Al-Awarif dan buatlah pegangan. Sehingga ketika kita mengamalkan apapun, tapi setiap ilmu dan pengamalan kita tidak membawa jiwa kita dalam pemahaman ilmu tasawuf, ditakutkan kita ini tertipu dalam ilmu dan perbuatan. Makanya Imam Izzuddin Abdus Salam itu mengungkapkan itu dalam kitab Syarh Jurumiyah itu. Orang yang tidak terbuka, banyaknya ilmu, banyaknya pengamalan, tapi tidak terbuka hatinya untuk memahami tasawuf. Itulah orang-orang yang magrur itu. Orang-orang yang tertipu itu oleh ilmu dan pengamalannya sendiri. Sehingga ilmu dan pengamalannya hanya untuk pengakuan-pengakuan dia sendiri. Nah, kita itu mencari ilmu. Kita itu mengamalkan setiap ilmu kita agar kita terdidik bahwa sadar diri kita ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Diri kita ini masih banyak sesuatu yang perlu disusun dalam wilayah rohaniyah. Gak semerta-merta ketika kita memahami sebuah ilmu, lalu mengamalkannya, lalu hanya mendengarkan secara teks dari buku, ataupun membacanya sendiri, itu gak bisa membawa diri kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Karena setiap rahasia ilmu dan amal yang diungkapkan di dalam syair ini adalah wa minnal awarifi fatalu baihu wa awila wa minal awarifi watalu banhu wa awila. Carilah ilmu tentang adab dari kitab Al-Awarif dan buatlah pegangan. Apa itu kitab Al-Awarif? Kitab Al-Awarif itu nggak tertulis, itu nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya, nggak ada cetakannya. Itu ada di dalam dada setiap para mursyid yang telah wusul kepada Allah. Ketika kita duduk tenang, khusyuk, penuh dengan tu'maninah di hadapan seorang mursyid yang kamil, beliau mentarbiah, menuntun dan mendidik kita sehingga terangkat setiap hijab-hijab kita, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kitab Al-Awarif. Nah, ketika kita telah diwarisi oleh Allah melalui wasilahnya, yaitu para pewaris ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW ini, nah pegang itu, jangan sampai kendor, pegang itu, jangan sampai kau lepas, karena memegang perkara hal ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Bahwa setiap sejatinya ilmu dan pengamalan harus membawa kamu untuk mendekatkan dirimu secara zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang suluk di jalan Allah itu, yang setiap saat merindukan untuk bisa beribadah kepada Allah, itu harus berusaha untuk menjaga kesunahan-kesunahan dan adab-adab yang telah dia dapatkan dari seorang guru atau seorang mursyid, yang mana itu semua bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana itu semua ya termaktub dalam setiap
landasan Quran dan hadis. Sehingga ketika dia dalam pengamalan dan pencarian ilmu itu mengandung tuh hikmah dan sir yang sangat berguna itu untuk menjernihkan hatinya, menuntun jiwanya, sehingga terbuka tuh pandangan bisyarahnya itu. Sehingga bukan terbuka bisyarah itu lalu dia lihat demit atau jin ini jin itu. Enggak, sadar dia. Sadar, benar-benar sangat sadar bahwa segala hal itu hanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena saking jernihnya hati itu, dia mampu melihat setiap tajalli yang hadir di setiap nafasnya. Akhirnya dia terus tenggelam dalam lautan hikmah dan maknawiyah atas setiap ilmu dan pengamalannya. Sehingga ilmu dan pengamalannya bukan lagi sarana untuk mengantar dia kepada Allah, bukan. Tapi ilmu dan pengamalan dia sebagai gambaran betapa besar cinta Allah kepada dia. Wah, luar biasa. Makanya pentingnya ilmu tasawuf itu sangat dahsyat dalam kehidupan. Makanya orang ngaku beradab, orang ngaku berilmu, tapi dia nggak paham ilmu tasawuf, itu masih bohong. Masih bohong itu. Dia ngaku ahli ibadah, tapi nggak paham ilmu tasawuf, bohong itu. Tasawuf itu adalah ruhaniyah setiap pondasi-pondasi dasar agama. Tasawuf itu adalah pengamalan yang murni dari Quran dan hadis. Makanya orang belajar tasawuf tapi masih menginginkan selain Allah itu dusta itu. Kenapa? Karena tasawuf itu sibuk dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sibuk kepada selain Allah. Dia nggak, makanya ketika dia hanya sibuk kepada zikir, ya dia hamba zikir. Sibuk dia pada ilmu, ya hamba ilmu itu dia. Sibuk hanya kepada perkara apapun itu, ya udah dia hamba itu. Tasawuf itu mengajarkan kamu sibuk kepada Allah. Sehingga ketika engkau terus tenggelam kepada kedekatanmu kepada Allah, Allah memberikan karunia baru, kita sadar tuh bukan kita yang, kan selama ini kita masih merasa kita yang beribadah. Kita ini masih merasa kita yang sholat. Kita nggak sadar bahwa itu karunia Allah. Kita masih merasa kita yang zikir dan wirid. Kita nggak pernah sadar. Padahal kita paham perkara ini, tapi susah kan diamalkan. Ya toh? Susah diamalkan. Kenapa itu susah diamalkan? Karena masih besarnya keaku-akuan ego dan hawa nafsu di dalam diri kita. Oleh sebab itu Allah guncang tuh diri kita. Agar apa? Agar tampak mana emas sepuhan, mana emas asli itu. Makanya orang yang bersandar pada wirid, terus banyak sholat, ketika Allah guncang kehidupannya, wah kendor ibadahnya. Kendor. Andai pun dia kuatkan ibadahnya, nanti hatinya kecewa. Kenapa ya aku udah sholat, kenapa aku udah wirid, tapi kok masih gini aja. Nah itu kita masih nuhankan ibadah. Aku ini udah belajar ini, tapi kok hatiku nggak tenang. Nah itu orang yang menuhankan ilmu tuh. Nah, susah kan? Padahal ilmu ini kita paham, kita sering dengar di kajian-kajian, tapi susah kan pengamalannya. Nggak bisa kita dapatkan itu. Itu kenapa? Itu cahaya yang Allah wariskan melalui wasilah uh, melalui perantaraan seorang mursyid itu.
Sehingga si mursyid itu mewariskan cahaya nur, anwar dan sir itu kepada rohaniah kita. Tapi kan kita ini masih melihat seorang mursyid, seorang mukodam itu hanya dari sisi fisik gitu. Ya, apalagi apa mukodam atau mursyidnya gendut gitu, gemuk gitu. Atau mukodam atau mursyidnya itu cacat, kurus kering. Atau mukodam mursyidnya itu kaya gitu. Nah, kita ini masih kotor hati kita melihat itu semua. Kita datang kepada seorang mursyid itu dengan bersih hati, bukan dengan engkau menilainya. Makanya susah di akhir zaman ini manusia hamba-hamba Allah ini untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka itu hawa nafsunya itu udah mendarah daging. Sehingga bagi dia adalah wali itu tidak pernah melakukan dosa. Nah ini nih persepsi yang salah. Emang wali malaikat. Kalau wali melakukan dosa, harusnya kita paham. Oh iya, berarti benar wali manusia. Bukan berarti kita ragu dengan kewaliannya. Salah itu. Bodoh itu namanya. Jahil itu namanya. Kalau malaikat mabuk baru kaget kita. Ini wali melakukan maksiat kaget. Nah, ulama aja ada kaidah yang mengatakan ulama melakukan kemaksiatan jadi komen dia tahu tobatnya lagi gimana wali. Setiap mursyid, setiap mukodam itu aulia ilah. Mereka itu mendapatkan kedudukan yang sangat dekat kepada Allah. Sehingga mampu membimbing ruhaniah-ruhaniah manusia. Tapi saya tidak merasa terbimbing. Hatimu, hati kita yang kotor. Hati kita yang busuk. Masih merasa Tuhan kita. Makanya hidup kita terus diguncang oleh Allah. Makanya andai pun kita hidup di zaman Nabi lah, belum tentu kita cinta sama Nabi. Palingan kita jadi kelas kita jadi pengikut Abu Lahab, ikut melawan Nabi kali kelas-kelas kita ini. Jangan merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa, makanya itu pentingnya ilmu tasawuf. Makanya apa Imam Abu Habs Al-Haddad itu di dalam kitab Al-Ibid itu mengutarakan bahwa at-tasawufu kulluhu adabun li kullu waqtin adabun wa li kulli halin adabun wa li kulli maqamin adabun fa man lazima adabal awqati balagha mabalaghar rijali wa man dayya al-adaba fa huwa ba'idun min haitsu yazunnul qurba wa mardudun min haitsu yarjul qabula. Tasawuf kullu adab. Tasawuf itu seluruhnya itu berisi ajaran tentang adab itu. Tentang akhlak, tentang ruhaniyah maknanya. Tentang bagaimana engkau menyadarkan dirimu bahwa Allah itu dekat. Sehingga engkau mendekatkan diri padanya. Kau harus sadar bahwa Allah itu dekat. Dan Allah itu nyata. Sehingga engkau mendekatkan diri kepadanya. Manusia kan melakukan dosa sebab dia nggak pernah merasa bahwa Allah itu wujud ada. Itu. Manusia kita ini melakukan kelalaian, kegoflahan. Kenapa? Karena kita ini hatinya ya isinya duniawi. Sehingga ketika kita melakukan maksiat gibahin orang, pagi-pagi ngomongin orang, fitnah orang, hasut orang itu, kita lupa bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Makanya orang tasawuf masih sibuk pada hasad, gibah, fitnah, sibuk sama urusan orang lain itu.
Mungkin saja dia bukan belajar kepada seorang mursyid, walaupun gurunya mursyid, tapi sejatinya dia hanya menghadapkan jiwanya, hatinya itu hanya kepada iblis itu. Makanya hati-hati. Bersihkan hatimu ketika berhadapan dengan seorang mursyid. At-tasawuf kullu adamun li kulli waqti. Tasawuf itu seluruhnya berisi ajaran tentang adab itu. Masing-masing dari waktu itu apa? Adabun. Adalah memiliki waktu itu, setiap waktu itu memiliki adab. Dalam hal lain para arif bilang mengatakan setiap nafasmu itu engkau harus beradab. Kepada siapa? Kepada Allah. Makna waktu ini nafas. Sa'ah wa sa'ah. Makanya orang yang tidak memiliki akhlak, mana mungkin dia bisa berakhlak. Orang punya hina, ya dia hanya bisa menghina. Orang punya benci, dia hanya bisa membenci. Bagaimana orang bisa mencintai kalau dia tidak punya cinta dalam dirinya? Lalu bagaimana dia bisa berakhlak dan beradab pada setiap nafasnya kepada Allah kalau dia tidak punya akhlak dan adab di dalam dirinya? Itu cahaya-cahaya akhlak robbaniyah. Sabar, syukur, ya toh? Khauf, takut, lalu dia memohon ampun. Roja. Mana bisa? Padahal ilmu ini sering kita dengar tapi susah mengamalkannya. Kenapa? Karena engkau tidak pasrah di hadapan seorang mursyid. Engkau masih sibuk melihat basariyah. Engkau masih sibuk melihat zohir si guru itu. Makanya orang yang kayak gini itu gak akan pernah selesai dalam hidupnya itu. Dengan keguncangan dalam kehidupannya. Padahal sejatinya enggak, Allah gak pernah menguji hambanya. Engkau hanya diuji oleh dirimu sendiri itu. Kalau kata guru ana itu Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Rati. Kita itu hanya diuji oleh diri kita sendiri. Saking besarnya hasrat hawa nafsu keinginan. Yang mana itu bersumber dan berdasar kepada duniawi yang telah mendarah daging kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya cahaya rohani kita ditutup sama pandangan zohir kita. Akhirnya apa? Hilang tuh cahaya isyarah dan ibarah, kata Imam Junaid al-Baghdadi itu dalam kitab Kimia Sa'adah. Hilang cahaya isyarah dan ibarah. Semuanya hanya konsepnya akal aja. Hanya akal aja. Ya udah, tahu kita ilmunya, hanya tahu aja. Konsepnya akal ya, pengamalannya gimana? Karena terlalu banyak dalam diri kita ini Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala. Makanya kalau kita merasa takwa, lalu kita berangan-angan, andai aku hidup di zaman Nabi mah pasti aku bertakwa dan beriman langsung kepada begini. Wah, belum tentu. Kelas kita mah mungkin jadi pengikut Abu Lahab itu. At-tasawufu kulluhu adabun li kulli waqtin adabun. Tasawuf itu seluruhnya itu berisi ajaran tentang adab. Masing-masing dari setiap waktu itu memiliki adabnya. Walikulli halin adabun walikulli maqamin adabun. Dan masing-masing dari ahwal juga memiliki adabnya. Dan masing-masing dari makom juga memiliki adabnya. Faman lazima adabal. Barang siapa menyanyiakan adab, awqatil balaghal mablaghar rijali. Barang siapa yang menyanyiakan adab, meremehkan tasawuf, meremehkan mursyid, meremehkan cahaya rohaninya. Intinya dia tidak
mau tuh bersusah payah menuju kepada Allah, maka dia akan jauh dari Allah. Tapi ujiannya apa? Dia merasa dekat karena banyaknya ilmu dan ibadah yang dia lakukan. Masya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Gurur, tertipu daya. Bahkan sejatinya dia merasa diterima atas setiap ilmu dan pengamalannya. Tapi bagi Allah itu, Allah tolak itu semua. Walaupun dia berdoa agar itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita ini kotor. Makanya ini menjadi perenungan bagi Al-Fakir sendiri dan kita semua yang hadir di sini agar kita faham bahwa madrasah Thariqah benar-benar merapikan zahir batin kita sehingga kita bisa berjalan dengan ruhaniah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan susah. Susah kalau kita tuh masih melihat sisi zahir dari seorang guru. Kotor hati kita. Makanya orang yang hanya maunya Allah ya akan, maka dia akan Allah tarik kepada dirinya tuh. Tapi orang yang lisannya hanya bilang Allah tapi dalam hatinya itu isinya dunia semua. Udah, itu semua dusta. Makanya pentingnya tasawuf agar kita mengikis ini semuanya kotoran-kotoran rohaniah kita sehingga kita hanya menginginkan Allah seperti ungkapan siapa itu Imam Ali Al-Hayizi yang mana ungkapan beliau itu termaktub dalam kitab As-Salalim Al-Fudala. Apa itu? At-tasawufu huwa tahridul qulub lahu ta'ala wa hatiqaru ma siwa. Tasawuf adalah menyepikan hati dan hanya untuk Allah. Tasawuf itu membersihkan hati dari segala hal kecuali Allah. Dan menganggap remeh sesuatu kecuali Allah. Jadi tasawuf itu menyampingkan, membuang setiap makhluk di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Sehingga hanya Allah yang kita miliki. Kita tuh nggak pernah sadar bahwa Allah itu mengurus semua kehidupan kita. Tapi kita itu masih puyeng sama tentang dunia. Masih puyeng tentang jodoh. Masih puyeng tentang rizki. Masih puyeng tentang nasib keadaan duniawi. Padahal setiap apapun perkara yang ada di dunia udah Allah jamin. Tapi kita masih puyeng gitu. Kenapa? Karena ilmu dan pengamalan itu hanya sampai akal aja tuh. Nggak membuat kita bertazkiyatun nafs. Agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Padahal at-tasawufu huwa tahridul qulub lahu ta'ala wa hatiqaru ma siwahu. Tasawuf itu membuang perkara apapun sehingga hanya Allah saja yang ada di hati kita dan menyampingkan segala hal kecuali Allah. Makanya orang yang benar-benar memahami tasawuf, bagi dia tidak ada yang membuat dia was-was atau gelisah. Baginya keadaan dan waktu adalah surat cinta antara Allah dengan dirinya. Bagi dia keadaan dan waktu adalah kamar-kamar pengantinnya. Seperti dua pasang kekasih yang saling dimabuk cinta. Coba orang kalau pacaran itu gak kenal waktu, gitu. Coba ente semua pernah ngerasain jatuh cinta kan? Iya kan? Kayak lagu dangdut itu. Mau makan teringat padamu kan gitu.
Mau minum teringat padamu, kan gitu. Mau apapun teringat padamu, kekasihku. Kan begitu. Kita ini belum menginginkan Allah dalam kehidupan kita ini, tapi lisan kita bilang Allah. Makanya ya Allah, kalau Allah nggak jaga nih hati kita nih untuk hadir di pengajian ini terus, udah munafik gitu ini semua. Semoga Allah istiqomahkan, Allah ampuni kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah jaga iman Islam kita, anak turunan kita, dan Allah anugerahkan kepada kita jalan-jalan rohani agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani membawa kita sebagai sarana jalan thariqah yang memudahkan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kayak thariqah Tijani itu thariqah hamdin wa syukrin. No. Puncaknya itu syukur. Udah mau senang syukur, mau nggak enak syukur, mau ada duit bersyukur dia kepada Allah. Sibuk hanya memuji Allah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Enak alhamdulillah, nggak enak alhamdulillah, ada duit alhamdulillah, nggak ada duit alhamdulillah. Gimana nggak senang Allah itu sama hamba yang begitu? Makanya luar biasa tarekat Tijani. Sibuk kayaknya bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhdik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Lagi nggak enak hatinya, lagi dapat ujian musibah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Lagi dapat nikmat, lagi dapat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak, dia enggak ngefek sama sesuatu yang enak dan gak enak. Enggak ngefek hatinya. Makanya Thariqah Tijani mengajarkan kamu nggak ngefek dengan apapun yang ada di dunia. Tapi bukan berarti kita meninggalkan apa-apa yang ada di dunia. Kita tetap kerja, cuma kerjanya jadi ibadah. Penuh syukur kepada Allah dan sibuk hati kita memuji Allah, lisan kita sibuk menyanjung baginda Nabi. Wah, cakep Thariqah Tijani. Kita pergi kerja, kita niatnya ibadah, hati kita zikir, lisan kita bersolawat. Ya gitu tuh madrasah Thariqah. Kan rapi zahir batin kita. Hati kita penuh rahmat. Dapat ujian. Dalam di tempat kerjaan. Kamu kayak gini ya, kamu kayak gini, kayak begini, gini, 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 gini. Orang lain mengeluh ya. Gini. Kita mesti senyum aja. Jadi ibadah itu. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah tanamin tuh. Allah warisin tuh rahmat tuh. Gurunya memberikan cahaya rahmat ilahiyah kepada si murid. Sehingga dia tersenyum di segala keadaan. Karena dia sadar bahwa Tuhannya pun tersenyum kepada dia setiap saat. Makanya luar biasa madrasah Thariqah. Nah bodoh kita kalau misalnya ilmu banyak, amal banyak, tapi nggak membawa kita dalam pemahaman tasawuf. Tidak menggiring kita masuk ke dalam madrasah Thariqah. No, magrur, anta magrur. Ya asyirus syahwat wal ibadat wal maqamat wal mukasyafat. Anta makrur. Anta makrur. Makanya orang yang memiliki seorang guru yang kamil, lalu dia masuk dalam wilayah madrasah thariqahnya, ya udah, dia akan diberikan cahaya-cahaya akhlak robbaniyah yang keluar dari rahmat Allah yang besar. Sehingga ketika tampil kepada jasadnya, dia syukur. Tampil kepada jasadnya, dia sabar. Tampil kepada jasadnya, ikhlas. Tampil kepada jasadnya, dermawan.
Tampil kepada jasadnya zuhud, tampil kepada jasadnya qanaah, tampil kepada jasadnya husnuzon. Tapi sejatinya itu yang cahaya itu yang rahmat. Akhlak rohani Allah tembakkan cahaya itu. Cuma ketika cahaya itu tampil pada jasad ya namanya berbeda-beda. Tapi cahayanya ya sama aja. Nah itu sadar nggak kita? Coba kalau nggak di madrasah tarikah. Lah, nggak usah lah belajar begituan. Nggak enak gitu. Ya terserah mau belajar atau nggak antum semua. Tapi tetap antum akan mengalami itu. Ya kan? Antum mau belajar ini atau enggak? Terserah. Tapi antum akan mengalami itu. Lah gimana antum menghadapi itu semua? Dengan hawa nafsu antum? Hancur antum. Hancur kita. Kenapa? Karena kita menjadi tandingan Allah. Susah kita sabar. Kenapa? Karena bukan dari ruhaniyah. Dari mana? Dari akal doang. Akhirnya kita bilang, sabar ada batasnya. Ini kan ikhtiar. Akhirnya apa? Ilmu yang dia punya, pengamalan yang dia lakukan hanya untuk membenarkan hawa nafsunya saja. Sehingga tampil dan tampak setiap Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala yang ada di hatinya. Itu yang kita mau. Itu yang hadir dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min zalik. Wa iyyazubillah wa iyyazubillah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat langkah santri Majelis Nurul Khatim yang semoga Allah rahmati kita semua. Pentingnya kita memelihara cahaya itu dengan terus bersuhbah kepada seorang mursyid yang kamil, kepada wali Allah yang usul, kepada muqaddam yang benar-benar mendapatkan izin sehingga membimbing ruhaniyah ikhwan Thariqah Tijani atau Thariqah manapun itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting itu. Makanya bukan hanya si syekh itu memiliki sanad kepada baginda Nabi saja, sanad ilmu yang tersambung kepada baginda Nabi, enggak cukup itu, enggak cukup itu. Ruhaniyahnya wusul enggak kepada Allah. Itu. Makanya kalau kelas ulama kan cari guru yang sanadnya ilmunya sampai kepada baginda Nabi. Sampai akhirnya sanad cuma bangga-banggaan aja tuh. Ruhaniyahnya kosong. Kena musibah celeng gitu. Makanya di wilayah Arif Billah itu enggak sampai di situ. Ruhanihan tuh musul enggak ke Allah? Kalau enggak datengin tuh mursyid. Agar itu dibimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kajian ini dan semoga menjadi pencerahan dan penyadaran diri bagi kita bahwa pentingnya madrasah thariqah dan ilmu tasawuf dalam kehidupan kita. Agar kita faham bahwa agama bukan hanya sekedar teks ataupun pemahaman zahir belaka. Tapi agama itu masyair wasyair wasyarra'i. Agama itu berawal dari hati, lalu tersampaikan, lalu teramalkan. Semoga Allah merahmati kita di segala setiap keadaan dan waktu. Dan semoga Allah menguatkan diri kita semua, diri Al-Fakir dan antum semua. Dan semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam banyak-banyak bersalawat dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah di madrasah thariqah, madrasah sufi, dan duduk bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bil haq. Wa akhirul kalam, bila ada salah kata
Ana pribadi mohon maaf lahir dan batin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.